Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. As-sadiqul wa'dil amin. Syukran ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru minal iman. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulullah wa nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang paling pertama dan yang paling utama puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah. Kita masih diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala di sisa umur kita yang memang nafas sudah dialas, umur sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang sangat besar bagi kita yaitu kenikmatan yang tiada tara bandingannya, nikmat iman yang ada dalam diri kita masing-masing. Nikmat Islam yang menjadikan ciri identitas kehidupan kita. Nikmat sehat lahir dan batin. Kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi undangan Allah, yaitu salat Jumat berjamaah, yang mudah-mudahan langkah kaki kanan kita dari rumah menuju masjid ini, kalaulah tadi di pagi hari kita melaksanakan dosa kecil, semoga dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, yang benar-benar bisa merubah dari asal zaman yang biadab sampai zaman yang beradab, zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang kepintaran. Tiada lain dan tidak bukan habibana wa nabiyana, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umat akhir zaman, yang memang tidak akan ada lagi umat sesudah kita, yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nama kita, nama istri kita, nama guru-guru kita, nama orang tua kita, nama anak kita tercantum dalam absenan beliau, golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini, khatib yang berlumuran dengan dosa, banyak kekhilafan, kealpaan, mengajak kepada para mustami sekalian, marilah kita sama-sama mempertebal keimanan kita, memperkuat ketakutan kita kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, masih di suasana Rabiul Awal yang memang di setiap masjid, setiap surau, langgar, pesantren atau di daerah banyak peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Ini satu bentuk kecintaan kita kepada baginda agung, kepada baginda Rasulullah yang memang hanya satu nabi yang memberikan syafaat kepada semua makhluk atau umatnya. Ternyata para mufassir melihat perjalanan sirah nabawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dari mulai lahir sampai beliau wafat mengandung arti makna as-sabru minal iman. Sabar sebagian daripada iman. Kita tahu Rasulullah itu makhluk Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk agung yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada kita yaitu tingkatan kesabaran. Apa makna Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabar dikategorikan yaitu 3 tingkat. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan sabar yang pertama as-sabru minat ta'ati, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kumandang azan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditentukan waktunya. Tapi kadang-kadang kita disibukkan dengan haliyah duniawiyah yang memang pada saat ini kita tahu pikiran kita terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, ingin selamat dunia dengan kebahagiaan dunia, dan ingin selamat akhirat dengan diselamatkan dari api neraka. Sabar dalam ketaatan apapun yang kita laksanakan, aktivitas kita, jikalau Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan muazzin panggilan azannya, tinggalkan semua aktivitas apapun alasannya. Tidak ada sanggahan. Kenapa seperti itu? Allah memanggil, Allah is my boss, Muslim is my life, Rasul is my teacher. Kalaulah prinsip ini kita pegang, Allah berprinsip juga. Kata Allah, engkau jauh, aku pun jauh. Engkau dekat, aku pun dekat. Jangan salahkan Allah kalau kehidupan kita jauh dari Allah, karena kita menjauh dari Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kedua, sabar ila fi ma'asyiatillah. Sabar dalam menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu jalan menuju surga mungkin tidak mahal. Adapun yang mahal yang memang dikategorikan ibadah haji. Tetapi mendatangi masjid dengan kita berwudu, melaksanakan ibadah sholat tidak mengeluarkan biaya. Tapi ke nerakanya Allah, berapapun harganya, kadang orang ditaksir. Ini satu kesabaran yang memang harus kita lawan dalam menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting kata Rasulullah, banyak yang terjerumus, yaitu sabar yang ketiga. Salam sabar dalam musibah. Kalaulah kita tarik sirah nabawiyah, Allah menolong kepada para nabi itu di injury time, di detik-detik terakhir. Sampai batas mana sabar kita kepada Allah? Memang benar sabar tidak ada batas, tapi sabar ada ukuran. Jikalau Nabi Musa dihadapkan di depan lautan dan di belakang Fir'aun, tidak ada lagi tempat bersandar untuk menolong. Akhirnya Allah menolong dengan membelah lautan. Kemudian Nabi Ibrahim dikala dilemparkan ke dalam kobaran api neraka, diselamatkan oleh Allah. Kemudian Nabi Yunus dikala dimakan oleh ikan nun, ikan paus yang sangat besar, diselamatkan oleh Allah. Ini bahan tadkirah bagi kita. Ternyata Allah menolong kita di detik-detik terakhir. Sampai batas mana sabar kita kepada Allah? Kenapa seperti itu? Karena orang yang memang sabarnya di atas tingkatan, kita tahu sabar kita bukan sabarnya Nabi Ayub, keberanian kita bukan keberanian Nabi Daud, harta kekayaan kita bukan harta kekayaan Nabi Sulaiman. Tapi kita yakin kita harus mempunyai prinsip. Yang pertama kali masuk surga, melangkahkan kaki kanan, disambut dengan suapan hati ikan paus, yaitu umat Rasulullah. Rasulullah pernah berbicara kepada para sahabatnya, aku rindu kepada keluargaku. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah sahabat atau keluarga yang kau rindukan? Bukankah kami yang senantiasa bersama denganmu? Kata Rasulullah, lah tidak. Apakah anakmu, istrimu, atau keluarga handau taulanmu? Tidak. Kata Rasulullah, ummati, 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 umatku. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak melihat wajahku,
tidak hidup sejaman denganku, tapi mereka sangat rindu kepadaku. Ini menjadi bahan tadzkirah bagi kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, jangan kita melupakan Rasulullah. Momentum Maulid Nabi ini menjadikan satu gambaran bagi kita. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim, man madahadi wa sallallahu alaihi wa jabat alaihi jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menyanjungku, bersolawat atasku dengan suara pelan ataupun kencang, wajib atas orang tersebut mendapatkan syafaat atau masuk surga. Ada kisah yang sangat luar biasa. Kisahnya ini seorang saudagar kaya, seorang syekh yang dia hartanya sangat luar biasa kaya pada saat itu, yang dikategorikan yaitu Syekh Burdah. Burdah ini dia orang kaya pada zamannya, tetapi dia bermimpi bertemu dengan baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia berniat ingin pergi menemui Rasulullah. Hartanya dia sodakohkan, dia infakkan, dia hibahkan, dia membawa bekal seadanya. Perjalanan 450 km dia berjalan dengan melangkahkan kaki kanan, dia bersolawat. Sampai singkat kisah, dia sampai di Madinah Al-Munawwarah, bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ditanya oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, siapakah engkau? Aku Burdah. Apa tujuanmu datang ke sini? Saya bermimpi ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menangis. Ternyata Rasulullah sudah wafat. Menangis pada saat itu Syekh Burdah. Tetapi sahabat Abu Bakar, jika engkau ingin menangis, janganlah menangis di sini. Menangislah di makam Rasulullah. Diantarkan Syekh Burdah oleh sahabat Abu Bakar. Karena memang tidak jauh dari Madinah, di Masjid Nabawi itu terdapat makam Rasulullah. Diantarkan Syekh Burdah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Nabiullah. Assalamu alaika ya Habibullah. Mengucap Syekh Burdah, mengucap salam dan sholawat. Ternyata hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di situ keluar tangan dari makam. Tangan siapakah itu yang memang tidak bisa diserupakan oleh makhluk yang lain? Ternyata itu tangan baginda agung, tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang berucap, Waalaikumsalam ya Burdah, adkhulul jannah la hisabuhu. Keselamatan bagimu ya Burdah, karena telah mencintaiku dan bersolawat atasku, engkau akan masuk surga tanpa dihisab. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini dikategorikan golongan orang-orang yang cinta Rasulullah, yang memang berharap ingin bertemu dengan baginda agung. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua mendapatkan syafaatul udman nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah.